apakah di dalam Islam terdapat bid'ah hasanah? Ya. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, al bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Bid'ah ada dua macam. Al bid'ah bid'atani. Bid'atun mahmudah, yang pertama ada bid'ah yang terpuji atau bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang baik. Kemudian yang kedua bid'atun mazmumah, bid'ah yang tercela atau bid'ah yang dolalah. Kemudian perkataan Umar Ibn Khattab ya terkait sholat tarawih, beliau berkata, nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kemudian juga ada beberapa ulama seperti ya, Ibnu Abdissalam, ya, Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam, yang membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang haram. Apakah benar ada bid'ah hasanah dalam Islam? Ya. Kemudian bagaimana ya pendapat-pendapat tersebut atau perkataan-perkataan tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan firman Al-Afan, dengan sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah. Bagaimana cara mengkompromikan perkataan-perkataan tersebut dengan sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya bid'ah itu ya secara bahasa adalah sesuatu yang diada-adakan yang belum ada contoh sebelumnya. Kemudian ada bid'ah dari istilah syar'i, yaitu sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang belum ada contoh sebelumnya atau tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, baik itu berupa keyakinan maupun ibadah. Nah, jadi yang dimaksud oleh para imam tersebut, Imam Syafi'i, kemudian Umar Ibn Khattab, kemudian Izzuddin Ibnu Abdissalam, yang membagi bid'ah menjadi 5. Yang maksud dari mereka, maksud dari para imam tersebut adalah bid'ah dari sisi bahasa. Ya. Contohnya apa? Misalkan ya, pembukuan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf. Ini kalau kita lihat dari sisi bahasa adalah bid'ah. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan yang belum ada contoh sebelumnya, yang terjadi pada kekhalifahan Utsman bin Affan, yang menggabungkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya. Ini kalau kita lihat dari sisi bahasa, ya merupakan bid'ah karena dia belum ada pada zaman Nabi SAW. Namun, ya kalau kita lihat pembukuan atau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ini merupakan sesuatu yang wajib. Kenapa wajib? Karena kalau tidak kita kumpulkan dalam satu mushaf, dikhawatirkan ya terjadi perpecahan, terjadi permusuhan antara kaum muslimin disebabkan karena perbedaan qiraat, atau dikhawatirkan Al-Quran ini memiliki banyak versi seperti ya di kitab Injil, ada versi ini, ada versi ini. Ya. Jadi kalau kita kumpulkan dalam satu mushaf, maka tidak menimbulkan perbedaan dalam Al-Quran. Nah, kemudian juga untuk ya menjaga Al-Quran dari penyelewengan atau menjaga kemurnian dari Al-Quran itu sendiri. Maka kalau kita katakan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ini adalah bid'ah secara bahasa. Namun dari sisi hukumnya dia merupakan bid'ah yang wajib. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita katakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, atau bid'ah ada yang wajib, ada yang sunnah, ini maksudnya adalah bid'ah dari sisi bahasa. Adapun dari sisi syariat, ya maka
pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf ini bukanlah bid'ah, akan tetapi sesuatu yang diperintahkan karena untuk menjaga ya kemurnian Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran dari penyimpangan, penyelewengan. Ya, tidak ada tahrif, perubahan dalam Al-Quran, atau untuk menjaga persatuan kaum muslimin dari perbedaan versi, perbedaan kiroat dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam.